Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang tamat. Bikin nangis, suami curiga istriku selalu keramas setiap pulang kerja. Saat aku melihat semua rahasianya, aku dibuat menangis. Ternyata gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Tamat. Bikin nangis, suami curiga istriku selalu keramas setiap pulang kerja. Saat aku melihat semua rahasianya, aku dibuat menangis. Ternyata hari itu, toko sepatu langkah baru benar-benar penuh sesak. Pelanggan berdatangan sejak pagi, membuatku dan karyawan tidak punya waktu untuk duduk istirahat. Ani, Fitri, dan Riko pun sibuk melayani pelanggan, menawarkan model-model sepatu terbaru yang sedang diskon. Aku sendiri turun langsung membantu di bagian kasir, menghitung pembayaran, dan memproses transaksi sambil sesekali memantau situasi toko. Hatiku berbunga-bunga melihat keramaian ini. Rasanya kerja keras kami selama ini mulai terbayar. Melihat pelanggan yang datang dan pergi membawa belanjaan, membuatku percaya bahwa usaha ini punya masa depan yang cerah. Ketika aku selesai melayani seorang ibu muda yang membeli 3 pasang sepatu untuk keluarganya, aku mengambil kesempatan untuk sejenak berdiri di sudut toko, memperhatikan suasana. Ani, tolong bantu bapak itu cari sepatu formal ya, dia kayaknya bingung. Aku memberi instruksi cepat. Ani mengangguk, melangkah cepat ke arah pelanggan yang kutunjuk. Fitri sibuk di rak bagian anak-anak membantu seorang ibu memilih sepatu untuk putranya. Sementara itu, Riko terlihat cekatan menata ulang rak sepatu yang hampir kosong karena banyak yang terjual. Aku kembali ke meja kasir untuk merapikan catatan keuangan hari itu. Ketika sedang mencatat transaksi, suara pintu toko yang terbuka terdengar lagi. Aku mengangkat kepala dan untuk sesaat serasa waktu berhenti. Mas Bimo, suara lembut itu memanggil namaku. Aku menatap ke arah pintu dan dadaku mendadak sesak. Dini berdiri di sana, mantan istriku dengan wajah yang tampak penuh ketegangan. Aku mematung sejenak, tak percaya dia benar-benar muncul di toko ini. Apa yang dia lakukan di sini? Mengapa dia memilih hari yang ramai seperti ini? Dini, aku bertanya pelan mencoba memastikan. Dia tersenyum kecil, tapi itu tidak bisa menyembunyikan rasa gugup yang terpancar dari wajahnya. Mas, aku nggak mau ganggu, tapi aku harus bicara sama kamu. Katanya, suaranya terdengar lirih, hampir memohon. Aku menghela nafas dalam-dalam. Semua perhatian di toko serasa sekarang mengarah ke arah kami. Kami tidak ingin ada keributan, apalagi di depan karyawan dan pelanggan. Tunggu sebentar, kataku dingin. Aku berjalan mendekati Fitri yang kebetulan berada di dekat kasir. Fitri, kamu pegang kasir dulu ya. Aku harus keluar sebentar. Bisikku padanya. Fitri memandangku dengan ekspresi heran, tapi dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku kembali ke Dini yang memberi isyarat agar dia mengikutiku. Kami berjalan keluar toko tanpa bicara sepatah kata pun. Jarak beberapa langkah dari toko, kami tiba di taman kecil di dekat situ. Taman itu sepi, hanya ada beberapa bangku kosong di bawah pohon rindang. Aku menunjuk salah satu bangku, kami duduk di sana. Jadi apa yang kamu mau, Dini? Tanyaku dingin, mencoba menahan emosi yang mulai membuncah di dada. Dini menunduk, kedua tangannya saling meremas di pangkuannya. Dia terlihat ragu sebelum akhirnya berkata, Mas, aku datang untuk minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Suaranya bergetar dan aku melihat air mata mulai menggenang di matanya. Aku menahan nafas, berusaha tetap tenang. Din, permintaan maafmu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Kamu tahu itu kan? Tanyaku. Nada suaraku lebih tajam dari yang kumaksudkan. Dia mengangguk pelan, tapi matanya kini menatapku penuh harap. Aku tahu mas, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, tapi aku benar-benar menyesal. Aku gak bisa hidup tenang tanpa meminta maaf sama kamu. Aku masih mencintaimu. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk tepat ke hatiku. Aku memalingkan wajah, menatap pepohonan di taman untuk menghindari tatapan matanya. Kenapa baru sekarang kamu bilang ini, Dini? Kenapa setelah semua waktu yang berlalu kamu baru datang? Karena aku takut, jawabnya lirih. Dan karena ibu, sebelum meninggal, ibu bilang aku harus memperbaiki semuanya. Dia ingin aku meminta maaf dan berusaha kembali ke kamu. Aku tahu aku gak pantas mas, tapi aku gak tahu harus gimana lagi.
Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, mencoba menahan gejolak emosi. Sebagian diriku ingin marah, ingin mengungkit semua luka yang pernah dia sebabkan. Tapi di sisi lain, aku masih mencintainya. Itu kenyataan yang tak bisa kuhindari, meskipun aku sudah mencoba melupakan. Dini, aku nggak tahu harus bilang apa. Kataku akhirnya, suaraku nyaris tak terdengar. Hatiku masih sakit, luka yang kamu tinggalkan masih ada. Aku mencoba bangkit, mencoba menjalani hidupku lagi. Tapi sekarang kamu datang dan mengingatkan semuanya. Aku gak tahu apakah aku bisa. Mas, potong Dini. Suaranya dipenuhi harap. Aku gak minta semuanya kembali seperti dulu. Aku cuma minta kesempatan. Satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji aku akan lakukan apa saja untuk bisa menebus kesalahanku. Aku menunduk, membiarkan kata-kata menggantung di udara. Di dalam hatiku, pergulatan besar sedang terjadi. Sebagian diriku ingin percaya padanya, ingin memberinya kesempatan. Tapi bagaimana dengan Lia? Kedekatanku dengan Lia telah membawa kebahagiaan baru yang sudah lama tidak kurasakan. Apakah aku tega mengkhianati perasaan Lia demi memberi Dini kesempatan kedua? Dini, aku gak bisa kasih jawaban sekarang. Kataku akhirnya menghela nafas berat. Kamu datang di saat yang salah, aku butuh waktu untuk berpikir. Dini mengangguk pelan, meskipun air matanya kini mengalir deras. Aku ngerti mas, aku ngerti. Aku akan tunggu sebanyak apapun waktu yang kamu butuhkan. Aku akan tunggu. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa saat, hanya ditemani angin yang bertiup pelan. Aku menatap sekitar, mencoba menenangkan pikiran yang dipenuhi gejolak. Bagaimana aku bisa memutuskan sesuatu yang begitu sulit ini? Di satu sisi Dini adalah masa laluku yang penuh luka, tapi dia juga cinta pertamaku. Di sisi lain, dia adalah harapan baru yang membuatku percaya lagi pada cinta. Aku merasa terjebak di antara dua dunia yang bertolak belakang. Akhirnya aku berdiri. Aku harus pergi ke toko. Pelanggan butuh aku di sana. Kataku, mencoba mengakhiri pembicaraan. Dini juga berdiri menyeka air matanya dengan tangan. Makasih mas sudah mau mendengarkan. Aku tahu aku gak pantas. Tapi aku benar-benar berterima kasih. Aku mengangguk singkat, lalu berbalik menuju toko. Langkahku terasa berat, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Ketika aku kembali ke toko, Fitri dan Ani menatapku dengan ekspresi penasaran. Tetapi aku menghindari tatapan mereka dan langsung kembali ke meja kasir. Hari itu terasa seperti mimpi buruk di tengah kesibukan yang seharusnya membahagiakan. Dini telah membawa kembali luka lama yang hampir sembuh, sementara Lia adalah cahaya baru yang belum sempat sepenuhnya menyinari hidupku. Hari itu toko masih sibuk. Meski waktu sudah menjelang sore, aku duduk di meja kasir memperhatikan suasana toko yang mulai sedikit lenggang setelah keramaian di siang hari. Ani sedang membereskan rak sepatu yang tadi sempat berantakan. Fitri menyapu lantai di bagian belakang toko dan Riko memeriksa stok yang baru saja kami terima dari pemasok. Aku menatap layar monitor kasir di depanku, mencoba mencatat hasil penjualan hari ini. Seperti biasa, aku melakukannya secara manual di buku catatan kecil yang selalu kusimpan di samping komputer. Hari ini cukup memuaskan, pendapatan lebih tinggi dari biasanya. Tapi anehnya, bukannya merasa lega, pikiranku justru terasa semakin berat. Pikiranku kembali melayang pada kejadian hari itu. Dini, mantan istriku, tiba-tiba datang ke toko, meminta maaf dan memohon untuk kembali. Wajahnya yang penuh harap masih terbayang jelas di kepalaku. Bersama dengan kata-katanya yang memohon kesempatan kedua. Hatiku terasa terbelah. Di satu sisi aku tahu aku masih mencintainya. Bagaimanapun sakitnya luka yang dia tinggalkan, tapi di sisi lain, bagaimana aku bisa kembali percaya pada seseorang yang pernah menghancurkan kepercayaanku. Aku menghela nafas panjang, mencoba mengalihkan pikiran dengan menatap keluar jendela toko. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali terlihat motor atau mobil melintas. Langit sore berwarna jingga kemerahan memberikan sedikit kehangatan di tengah kebimbangan yang kurasakan. Tapi bahkan pemandangan itu tidak cukup untuk mengalihkan pikiranku. Tiba-tiba ponselku bergetar di saku celana. Aku mengeluarkannya dan melihat nama Lia muncul di layar. Hatiku berdebar. Lia adalah harapan baruku, seseorang yang membuatku merasa dicintai dan dihargai lagi setelah bertahun-tahun merasakan kehampaan. Tapi sekarang pikiranku yang kacau, aku tidak tahu apakah aku bisa berbicara dengannya seperti biasa. Namun aku tahu jika aku tidak mengangkat telepon ini, Lia pasti akan kecewa. Dengan berat hati aku menggeser layar untuk menerima panggilan. Halo Lia, sapaku mencoba terdengar biasa aja. Mas Bimo apa kabar? Tanya Lia dengan nada ceria seperti biasa. Suaranya terasa seperti angin sejuk di tengah panasnya kekacauan di dalam pikiranku. Baik Lia, kamu gimana?
Tanyaku, mencoba terdengar lebih santai meskipun pikiranku masih kusut. Aku baik, Mas. Tapi kok suara Mas Bimo kayak lagi capek ya? Tadi sibuk banget di toko. Tanyanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum kecil, meski dia tak bisa melihatnya. Iya, hari ini toko lumayan ramai. Tapi semuanya baik-baik saja kok. Jawabku mencoba menutupi kegelisahan yang sebenarnya. Syukurlah kalau gitu, katanya lega. Aku cuma mau ngingetin soal undangan Sabtu depan, Mas. Jangan lupa ya, aku benar-benar berharap Mas bisa datang. Undangan itu aku hampir melupakannya. Dia pernah mengundangku ke acara ulang tahun keponakannya dan aku tahu betapa pentingnya itu bagi dia. Tapi dengan semua yang terjadi hari ini, pikiranku hampir tidak sempat memikirkan hal lain. Iya, Lia, aku ingat. Insya Allah aku datang. Jawabku mencoba memberi jawaban yang menenangkan. Beneran ya, aku senang banget kalau Mas Bimo bisa datang. Keponakanku juga penasaran banget pengen ketemu sama Mas, katanya dengan nada bahagia. Aku mengangguk pelan meskipun dia tidak bisa melihatnya. Iya, aku usahakan. Percakapan kami berlanjut sejenak. Tapi aku merasa sulit untuk benar-benar terlibat. Hatiku masih terasa berat dengan semua yang terjadi hari itu. Beberapa menit, Lia akhirnya pamit. Mas istirahat ya, jangan terlalu capek, selamat malam, katanya dengan lembut. Selamat malam ya, jawabku sebelum menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di meja kasir dan menyandarkan punggungku ke kursi. Tapi pikiranku melayang entah kemana. Lia begitu tulus, begitu lembut. Dia adalah seorang yang membuatku percaya lagi pada cinta. Tapi dengan kehadiran Dini, aku merasa semuanya menjadi lebih rumit. Pikiranku kembali ke pertemuan di taman tadi siang. Wajah Dini yang penuh air mata, suaranya yang bergetar dengan mohon kesempatan kedua. Kata-katanya mengaku masih mencintaiku. Aku tahu dia tulus, tapi luka yang dia tinggalkan terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Aku ingin percaya bahwa dia sudah berubah, tapi bagaimana jika semuanya hanya berakhir dengan kekecewaan yang sama? Tiba-tiba Fitri mendekat dengan rak sepatu kecil di tangannya. Pak, ini rak bagian depan sudah saya susun ulang. Ada beberapa model yang stoknya hampir habis. Mau langsung dipesan lagi atau tunggu? Aku tersentak dari lamunan. Oh ya Fitri, kita pesan lagi aja. Biar stoknya nggak kosong. Kamu kasih catatan ke Riko, biar dia yang urus sama pemasok ya. Fitri mengangguk, lalu kembali ke bagian depan toko. Aku menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Merasa bersyukur punya tim yang bisa diandalkan. Tapi bahkan rasa syukur itu tidak cukup untuk mengusir kekacauan di pikiranku. Malam semakin larut. Setelah toko tutup dan semua karyawan pulang, aku duduk sendiri di meja kasir. Lampu toko yang redup memberikan suasana sunyi yang menenangkan. Tapi di dalam hatiku, badai masih bergemuruh. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini semua. Malam itu terasa seperti tak pernah habis. Padahal jam di dinding sudah menunjukkan lewat tengah malam. Suara kipas angin tua yang berputar pelan adalah satu-satunya suara yang terdengar di kontrakan kecilku. Duduk di sofa yang mulai usang, aku memandangi ponsel di tangan dengan tatapan kosong. Pikiran-pikiran yang berkecamuk sejak siang tadi terus menghantui, seperti film yang diputar ulang tanpa henti di kepala. Dengan rasa penasaran bercampur gelisah, aku mengetuk notifikasi itu. Layar menampilkan sebuah foto yang menyentuh syaraf nostalgia di hatiku. Itu adalah fotoku dan Dini. Diambil saat kami berlibur ke pegunungan setahun yang lalu. Dalam foto itu aku memeluknya erat, sementara dia tersenyum cerah di depan hamparan hijau yang begitu indah. Wajah kami memancarkan kebahagiaan yang seakan-akan tidak pernah mengenal kesedihan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum tipis. Ingat itu begitu nyata. Seolah aku bisa merasakan kembali angin pegunungan yang menyapu wajahku saat itu. Bagaimana mungkin 2 tahun pacaran dan 5 tahun pernikahan bisa kulupakan begitu saja? Gumamku pelan. Suaraku hampir tenggelam dalam keheningan malam. Foto itu membawaku kembali kepada memori tentang hari-hari bahagia yang pernah kami lewati bersama. Liburan itu adalah salah satu cara kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku masih ingat bagaimana Dini merencanakan semuanya dengan penuh semangat. Mulai dari memilih tempat hingga menyusun kebutuhan. Dia ingin semuanya sempurna, dan aku hanya mengiyakan karena aku tahu kebahagiaannya adalah kebahagiaanku juga. Aku menggulir ke bawah, membuka momen-momen lain di akun Facebookku. Ada foto-foto lain dari masa-masa kami bersama, selfie saat sedang menonton film, makan malam sederhana di warung kaki lima, dan bahkan video-video singkat yang kami rekam untuk bersenang-senang. Salah satu video itu membuatku terdiam. Di video itu Dini sedang mencoba menirukan gaya bicara presenter berita. Suaranya terdengar lucu dan dia tertawa terbahak-bahak di tengah usahanya. Aku yang memegang kamera ikut tertawa sambil mengejeknya dengan candaan ringan. Tawa kami bercampur menjadi satu, menciptakan harmoni yang sekarang terasa seperti mimpi yang jauh. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu segera berubah menjadi desahan panjang. Masa-masa itu, gumamku lagi. Seperti berbicara pada seseorang yang tak ada di ruangan ini.
Aku tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi kenangan itu adalah pengingat betapa indahnya hubungan kami dulu. Tapi di sisi lain, itu juga pengingat betapa dalamnya luka yang Dini tinggalkan saat semuanya hancur. Bayangan malam itu, ketika aku pertama kali mengetahui pengkhianatannya, kembali muncul seperti duri yang menusuk hatiku. Waktu itu aku pulang lebih awal dari biasanya, berharap bisa memberi kejutan kecil untuk Dini. Tapi aku justru menemukan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Pesan singkat di ponselnya dari seorang pria yang dia panggil sayang. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk dengan tangis, amarah, dan kata-kata yang tak lagi bisa ditarik kembali. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir kenangan itu. Tapi mereka terus kembali seperti ombak yang tak pernah berhenti menerjang pantai. Di antara kenangan buruk itu, ada momen-momen indah yang juga ikut muncul. Seolah-olah ingin mengingatkanku bahwa Dini adalah seseorang yang pernah membuatku merasa utuh. Aku membuka profil Facebook Dini, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Foto profilnya masih sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Foto sederhana dengan latar pantai, di mana dia tersenyum kecil dengan rambut yang sedikit berantakan tertiup angin. Aku menggulir ke bawah, melihat postingan-postingan lamanya. Tidak banyak yang baru, hanya beberapa foto bersama teman-temannya dan 1 atau 2 status singkat. Jari-jariku berhenti di sebuah postingan lama, sebuah foto kami berdua yang dia unggah dengan keterangan. Denganmu aku merasa hidupku lengkap. Aku membaca kata-kata itu berulang kali, mencoba memahami apakah dia benar-benar tulus saat menuliskannya, atau apakah itu hanya bagian dari kepura-puraan. Aku meletakkan ponsel di meja, merasa tidak mampu lagi melihat lebih banyak. Kepalaku terasa berat seperti dipenuhi oleh ribuan suara yang saling berteriak, memintaku untuk memilih jalan yang berbeda. Di satu sisi ada Dini, wanita yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku, yang sekarang memohon kesempatan kedua dengan air mata yang penuh penyesalan. Di sisi lain ada Lia, cahaya baru yang membuatku percaya lagi pada cinta. Seseorang yang hadir di saat aku merasa semuanya sudah hancur. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus membuat keputusan meskipun itu berarti aku harus kehilangan salah satu dari mereka. Tapi bagaimana mungkin aku memilih ketika hatiku masih terbelah di antara 2 cinta yang berbeda. Ponselku kembali bergetar, kali ini notifikasi dari Lia. Dia mengirim pesan singkat. Mas sudah tidur? Aku cuma mau bilang makasih ya udah ada di hidupku, selamat malam. Aku membaca pesan itu berulang kali, dan hatiku terasa sesak. Lia adalah seseorang yang begitu tulus, begitu sederhana. Dia tidak pernah meminta lebih dari apa yang bisa kuberikan. Bersamanya, aku merasa seperti diriku sendiri, tanpa beban dan tanpa luka. Tapi dengan bayangan Dini yang terus menghantui, aku merasa tidak adil untuk terus melibatkan Lia dalam kebingunganku. Aku membalas pesan itu singkat. Selamat malam Lia, makasih juga sudah ada untukku. Setelah mengirim pesan, aku meletakkan ponsel di meja dan menyandarkan kepala ke sofa. Pikiranku terus berputar, aku teringat kata-kata Dini tadi siang di taman. Bagaimana bisa dia memohon kesempatan kedua dengan suara yang bergetar? Aku juga teringat suara Lia di telepon penuh harap saat membicarakan undangan acara ulang tahun keponakannya. 2 wanita ini dengan cara mereka masing-masing telah menjadi bagian penting dari hidupku. Dan aku terjebak di antara mereka. Tidak tahu harus melangkah ke arah mana. Malam semakin larut tapi mataku masih terbuka lebar. Pagi itu matahari sudah cukup tinggi ketika aku akhirnya tiba di depan toko. Hari ini aku terlambat, sesuatu yang jarang terjadi. Tapi tak bisa dihindari karena semalam aku nyaris tak tidur. Pikiran yang berputar-putar sejak malam sebelumnya masih terasa berat di kepala. Saat aku melangkah turun dari motor, aku melihat ketiga karyawanku, Fitri, Ani, Riko, sudah menunggu di depan toko. Selamat pagi Pak Bimo, sapa Fitri dengan nada ceria seperti biasa. Aku balas dengan senyum hangat. Pagi, maaf ya aku telat. Gak apa-apa Pak, tapi Bapak sehat kan? Tanya Fitri sambil menatapku dengan cermat. Kelihatannya Bapak capek banget hari ini. Aku tertawa kecil, meski terdengar lelah. Aku sehat kok, cuma semalam kurang tidur. Banyak yang harus dipikirin. Mereka semua mengangguk tanpa banyak bertanya. Kami segera masuk ke toko untuk mulai bersiap-siap. Ani dan Riko mengatur rak sepatu yang sudah mulai berantakan, sementara Fitri mengelap meja kasir dan memastikan daftar stok sudah siap untuk hari itu. Aku seperti biasa duduk di meja kasir mencoba menenangkan pikiranku dengan memeriksa laporan stok. Tapi suasana hati yang berat dari malam sebelumnya masih saja membayangi. Tak lama, Fitri mendekat dengan raut wajah serius. Pak, saya boleh tanya sesuatu? Aku mendongak. Apa Fitri? Ini mungkin bukan urusan saya, tapi Bapak benar-benar baik-baik aja kan? Kelihatannya Bapak agak beda akhir-akhir ini. Kalau ada yang Bapak mau ceritain, kami di sini kok. Aku terdiam mendengar ucapan Fitri. Fitri selalu perhatian, tapi kali ini ada ketulusan lebih yang membuatku sedikit terenyuh.
Dia tidak bertanya sebagai karyawan, melainkan sebagai seperti seorang adik yang peduli pada kakaknya. Aku tahu mereka semua peduli, bukan hanya Fitri tapi Ani dan juga Riko. Kita semua di sini bukan cuma kerja, Pak. Bagi saya tempat ini sudah seperti keluarga, jadi kalau ada yang mengganggu pikiran Bapak, mungkin kami bisa bantu. Kata-kata Fitri menyentuh hatiku. Aku tahu mereka tulus dan aku sangat menghargai itu. Tapi apakah aku benar-benar bisa menceritakan apa yang sedang berada di pikiranku sekarang? Masalah ini terlalu rumit, terlalu pribadi. Aku menghela nafas panjang, mencoba memutuskan apakah aku akan jujur atau tidak. Ayo, duduk dulu, kataku akhirnya. Aku mau cerita sesuatu tapi ini agak panjang dan mungkin sedikit rumit. Fitri memanggil Ani dan Riko dan mereka semua duduk di kursi depan kasir, menatapku dengan penasaran. Aku mengatur nafas mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Setelah beberapa detik hening, aku mulai berbicara. Kalian tahu kan, aku ini duda. Aku memulai, mencoba merangkai cerita panjang. Tapi aku belum pernah cerita tentang alasan dibalik perceraian itu. Mereka mengangguk, tidak menyela. Aku melanjutkan dengan menceritakan bagaimana Dini, istriku, berselingkuh dengan manajernya. Aku menjelaskan betapa hancurnya aku saat mengetahui itu, dan bagaimana aku memutuskan untuk meninggalkan, meski hati ini masih mencintainya. Aku juga bercerita tentang bagaimana aku mulai membangun hidup baru, termasuk mendirikan toko ini, dan bagaimana Lia hadir di hidupku sebagai sosok yang membawa harapan baru. Namun aku juga menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir, Dini tiba-tiba muncul, memohon maaf dan meminta kesempatan kedua. Masalahnya, aku berkata dengan suara pelan, aku masih mencintai Dini. Tapi aku juga tahu, Lia adalah masa depanku. Dia adalah orang yang membuatku percaya lagi pada cinta. Sekarang aku bingung harus bagaimana. Aku menyelesaikan ceritaku dengan perasaan lega, meskipun hati ini masih berat. Mereka semua terdiam, tampak merenungkan apa yang baru saja ku deskripsikan. Aku bisa melihat ekspresi mereka yang campur aduk antara terkejut dan empati. Fitri akhirnya angkat bicara. Pak, maaf kalau saya salah ngomong, tapi menurut saya Bapak harus pilih Lia. Dia orang yang tulus dan dia masa depan Bapak. Masa lalu itu nggak perlu diulang lagi, apalagi kalau itu menyakitkan. Ani mengangguk setuju. Betul Pak, saya juga merasa Lia itu pilihan yang lebih baik. Kalau Bapak kembali ke Bu Dini, apa Bapak yakin dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama? Namun Riko tampak berbeda pendapat. Maaf Kak Fitri, Kak Ani, tapi saya nggak setuju. Pak Bimbo bilang hatinya masih mencintai Bu Dini. Kalau gitu, kenapa nggak coba kasih kesempatan lagi? Kadang orang bisa berubah setelah mereka menyesal. Lagi pula, berdamai dengan masa lalu itu penting. Perdebatan kecil mulai terjadi di antara mereka. Fitri dan Ani berdiri teguh pada pendapat mereka bahwa Lia adalah pilihan yang lebih baik. Sementara Riko mencoba membela kemungkinan untuk memberi Dini kesempatan kedua. Aku hanya diam mendengarkan semua argumen mereka yang sebenarnya masuk akal dari kedua sisi. Sudah. Kataku akhirnya, mengangkat tangan untuk menghentikan perdebatan. Aku menghargai pendapat kalian, dan aku tahu kalian ingin yang terbaik untukku. Tapi ini bukan keputusan yang mudah. Aku butuh waktu untuk berpikir. Mereka semua terdiam, lalu mengangguk pelan. Fitri menatapku dengan serius. Pak, apapun yang Bapak pilih nanti, kami cuma mau bilang kalau kami selalu dukung. Yang penting Bapak jangan buru-buru, ikuti kata hati, tapi pikirkan juga konsekuensinya. Ani menambahkan. Jangan lupa Pak, apapun yang terjadi jangan sampai Bapak menyesal di kemudian hari. Aku tersenyum kecil merasa terharu dengan perhatian mereka. Makasih ya, aku benar-benar bersyukur punya kalian di sini. Percakapan pagi itu meninggalkan kesan yang mendalam di hati. Mereka telah menjadi seperti keluarga bagiku, dan aku tahu mereka hanya ingin yang terbaik. Tapi keputusan ini adalah sesuatu yang harus aku buat sendiri. Siang itu saat suasana toko mulai lengang, dan aku sibuk merapikan laporan keuangan, pikiranku terus-menerus berkecamuk. Bayangan Dini dan Lia saling bertabrakan di kepalaku. Aku tahu aku tidak bisa menghindari keputusan ini lebih lama. Aku harus berbicara dengan Lia, memberinya kejelasan tentang situasi yang sedang kuhadapi. Tapi bagaimana aku bisa mengungkapkan semuanya tanpa melukainya? Dengan tangan sedikit gemetar, aku meraih ponsel di meja kasir. Kuhela nafas panjang sebelum mengetuk icon panggilan di layar. Nomor Lia terhubung dan setelah beberapa detik suara lembutnya menyapa. Dengan tangan sedikit gemetar, aku meraih ponsel di meja kasir. Kuhela nafas panjang sebelum mengetuk icon panggilan di layar. Nomor Lia terhubung dan setelah beberapa detik suara lembutnya menyapa. Halo Mas Bimo, katanya dengan nada ceria. Tumben nelpon siang-siang, ada apa? Suara itu seperti cahaya di tengah kekecauan batinku. Aku berusaha terdengar tenang. Halo Lia, lagi apa? Aku lagi jalan mas, mau berangkat kerja, shift pagi hari ini. Jawabnya sambil terkekeh kecil. Kenapa? Kangen ya? Aku tertawa tipis. Iya kangen banget, tapi aku sebenarnya mau ngajak kamu ketemu.
Lia terdengar berpikir sejenak. Boleh, tapi nanti sore aja ya mas. Setelah aku pulang kerja, sekarang nggak bisa lagi buru-buru. Baik, sore nanti di kafe biasa ya, tanyaku memastikan. Dia setuju dan panggilan pun berakhir. Aku meletakkan ponsel di meja, memandangi layar dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu sore nanti akan menjadi salah satu momen paling sulit dalam hidupku. Sore tiba, suasana kota terlihat damai dengan sinar matahari yang mulai tenggelam di cakrawala. Aku duduk di sudut kafe favorit kami, sebuah meja kecil dekat jendela yang menghadap ke jalan. Secangkir kopi ada di depanku, tapi aku bahkan tidak menyentuhnya. Pikiran ini terlalu sibuk mempersiapkan kata-kata yang harus kuucapkan pada Lia. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka. Lia masuk. Wajahnya terlihat sedikit lelah. Mungkin karena shift paginya, tapi senyum manisnya tetap menyapa dengan hangat. Dia melambaikan tangan lalu berjalan mendekat. Maaf ya mas, tadi macet banget, jadi agak telat, katanya sambil menarik kursi dan duduk di depanku. Aku tersenyum kecil. Gak apa-apa Lia, aku juga baru sampai. Setelah memesan minuman, Lia mulai bercerita tentang harinya di rumah sakit. Wajahnya yang awalnya terlihat lelah, kini kembali cerah saat dia berbicara dengan antusias. Dia bercerita tentang pasien yang lucu, dokter yang kadang menyebalkan, hingga kejadian-kejadian kecil yang membuatnya tertawa sepanjang hari. Aku hanya duduk terdiam, mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali tersenyum. Di sela-sela ceritanya, aku melihat bagaimana matanya berbinar, bagaimana wajahnya tampak begitu polos dan tulus. Tapi di balik senyumku, hati ini terasa begitu berat. Aku tahu aku akan menghancurkan kebahagiaannya sore ini. Mas, kok dari tadi diem aja? Kayaknya ada yang mau kamu bilang. Tanya Lia tiba-tiba memotong pikiranku. Aku tersentak. Enggak, aku cuma lagi dengerin kamu cerita. Lia mengerutkan kening. Gak biasanya kamu begini. Ada apa mas? Jujur aja deh. Aku menatapnya sejenak, lalu menghela nafas panjang. Lia, sebenarnya aku memang mau bilang sesuatu. Bilang aja mas, aku siap dengerin kok. Aku merasakan tenggorokanku seolah tersumbat, tapi aku tahu ini harus dilakukan. Dengan suara pelan aku mulai berbicara. Lia, aku mau bilang makasih. Kamu itu orang yang luar biasa. Kamu udah jadi bagian penting di hidupku. Aku jatuh cinta sama kamu, Lia. Pipi Lia memerah dan dia tersenyum malu-malu. Aku juga cinta sama kamu, mas, katanya pelan. Tapi, lanjutku dengan nada berat. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Lia mengangkat alis, ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Apa itu, mas? Aku menarik nafas dalam-dalam lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang pernikahanku dengan Dini, tentang pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Dan tentang bagaimana Dini tiba-tiba kembali, meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan kami. Aku menjelaskan bahwa hatiku masih terbagi. Bahwa aku mencintai Lia, tapi aku juga tidak bisa memungkiri rasa cintaku pada Dini yang masih tersisa. Saat aku selesai bercerita, Lia terdiam. Wajahnya yang tadi ceria berubah menjadi ekspresi penuh keterkejutan. Matanya berkaca-kaca dan aku bisa melihat luka yang mulai tergurat di sana. Jadi, kamu masih mencintai dia? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk pelan. Iya Lia, tapi aku juga mencintai kamu. Itu yang membuatku bingung. Lia menunduk, menatap cangkir kopinya tanpa berkata apa-apa. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang begitu menyesakan. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya Lia mengangkat wajahnya. Mas, aku gak tahu harus bilang apa. Aku pikir aku gak bisa ada di posisi ini. Aku gak bisa bersaing sama masa lalu kamu. Kalau kamu masih mencintai dia, kenapa kamu deketin aku? Aku merasa dihantam oleh pertanyaannya. Lia, aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku pikir aku sudah selesai dengan masa lalu, tapi ternyata... Enggak mas, aku gak bisa jadi pelarian buat kamu. Aku pikir kita bisa punya masa depan bersama. Tapi kalau hati kamu masih ada buat dia, aku lebih baik pergi. Dia berdiri mengambil tasnya dengan gerakan cepat. Maaf mas, aku gak bisa. Katanya pelan sebelum berbalik dan berjalan keluar kafe. Aku hanya bisa menatapnya pergi, tidak mampu berkata apa-apa. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di hadapanku. Lia, wanita yang membuatku merasa hidup kembali, kini berlalu meninggalkanku dengan luka yang kutorehkan sendiri. Aku hanya duduk diam di kursiku, menatap kosong ke arah pintu yang tadi dilewatinya. Di depan mataku kopi yang sudah dingin tetap tak tersentuh. 5 hari telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Lia di kafe. Sejak saat itu pikiranku terus dipenuhi bayangannya. Keputusan yang harus kuambil terasa seperti beban berat yang menghimpit dadaku. Aku tahu bahwa aku harus segera memberikan kejelasan, tapi semakin lama aku merenung, semakin kabur arah yang harus kutuju. Hari itu hujan turun sejak pagi, langit kelabu, dan rintik hujan menambah kesan buram pada suasana toko.
Biasanya suara pelanggan dan obrolan karyawan mampu menghidupkan suasana. Tetapi kali ini hanya suara hujan di atap dan sapuan pel oleh Ani serta Fitri yang terdengar. Sesekali tawa kecil dari mereka memecahkan keheningan. Aku duduk di meja kasir memandangi ponselku yang tidak juga berdering. Ani, coba lihat si Fitri deh, ujar Ani dengan nada meledek. Mukanya cerah banget hari ini, kayak abis ketemu Riko semalam. Fitri memutar bola matanya sambil tertawa. Apaan sih Kak Ani? Gak ada hubungannya sama Riko ya, jangan ngasal deh. Ani terbahak-bahak, sedangkan Fitri pura-pura kesal sambil melanjutkan membersihkan rak sepatu. Obrolan ringan mereka membawa sedikit senyum di wajahku. Mereka adalah bagian dari hidupku yang membuat segalanya terasa lebih ringan. Tanpa mereka, mungkin aku sudah tenggelam dalam kesunyian yang tak tertahankan. Tiba-tiba ponselku berdering di meja, notifikasi pesan muncul dan nama yang terpampang di layar membuat nafasku tercekat. Lia. Jantungku berdegup kencang saat ku buka pesannya. Mas, bisa nggak kita ketemu malam ini? Aku ingin bicara. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Rasa takut dan cemas menyelimuti pikiranku. Apa yang ingin dia katakan? Apakah ini akhir dari semuanya? Ataukah dia ingin mencoba memperbaiki hubungan kami? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berdengung di kepalaku sepanjang hari. Hari itu terasa berjalan begitu lambat. Aku mencoba mengalihkan perhatianku dengan pekerjaan di toko, tapi tidak berhasil. Fitri dan Ani tampak memperhatikan kegelisahanku, tapi mereka tidak bertanya apa-apa. Mungkin karena mereka tahu aku sedang tidak ingin berbicara. Hujan masih turun hingga sore, dan toko tetap sepi. Aku hanya duduk di meja kasir memainkan ballpoint di tanganku, menunggu waktu untuk bertemu Lia. Ketika malam tiba, hujan mulai reda, meninggalkan udara yang dingin dan jalanan yang basah. Aku mengenakan jaket dan berangkat menuju taman yang telah kami sepakati. Rasanya perjalanan itu seperti tanpa akhir, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Hatiku penuh dengan kecemasan. Saat tiba di taman, aku melihat sosok Lia sudah duduk di salah satu bangku taman, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Dia mengenakan jaket putih, rambutnya yang panjang terurai rapi meski sedikit lembab karena sisa hujan. Aku berjalan mendekatinya dengan langkah berat, mencoba mengumpulkan keberanian. Halo Lia, sapaku pelan. Dia menoleh, senyumnya tipis menghiasi wajahnya. Halo mas, duduk sini, katanya sambil menunjuk kursi di sebelahnya. Aku duduk di sampingnya dan beberapa detik berlalu dalam keheningan. Suara dedaunan yang gemerisik diterpa angin menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Lia, kamu ingin bicara apa? Tanyaku akhirnya mencoba memecah kebekuan. Lia menunduk, tangannya saling meremah seakan mencoba menenangkan diri. Mas, katanya dengan suara pelan. Aku sudah berpikir banyak sejak terakhir kita ketemu. Aku hanya diam menunggu dia melanjutkan. Aku gak pernah merasa beruntung dalam urusan cinta. Setiap kali aku pikir aku menemukan orang yang tepat, selalu ada sesuatu yang menghancurkannya. Aku merasakan hatiku mencelos, mendengar nada kesedihannya. Air mata mulai menggenang di matanya, meski dia berusaha keras menahannya. Lia, aku mencoba berkata sesuatu, tapi dia mengangkat tangannya, meminta aku mendengarkan. Mas Bimo, aku tahu hidup kamu gak mudah. Aku tahu kamu masih terjebak di antara masa lalu dan masa depan, dan aku gak bisa maksa kamu milih aku kalau hatimu masih terbelah. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkan dirinya. Lia, dengarkan aku gak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu orang yang luar biasa dan aku benar-benar mencintaimu. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Aku tahu mas, tapi cinta itu gak cukup kalau hati kamu masih ada di tempat lain. Aku terdiam. Aku tahu dia benar, tapi aku tidak tahu bagaimana menjelaskan betapa bingung dan hancurnya aku saat ini. Aku gak akan maksa kamu untuk memilih. Kalau kamu memutuskan untuk kembali ke Dini, aku akan terima. Aku hanya ingin kamu bahagia. Perkataannya menusuk hatiku seperti pisau. Bagaimana mungkin dia bisa setegar ini? Bagaimana mungkin dia bisa tetap memikirkan kebahagiaanku sementara dia sendiri terluka? Lia, aku belum tahu harus bagaimana. Aku benar-benar bingung. Kataku, suaraku hampir berbisik. Dia mengangguk, tersenyum kecil meski air matanya masih mengalir. Aku ngerti mas, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ikhlas. Apapun keputusan kamu, aku akan mencoba menerimanya. Aku ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata seolah hilang dari mulutku. Lia berdiri mengambil tasnya, lalu menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Aku harap kamu menemukan jalanmu, mas. Dan aku harap kamu bahagia, katanya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Aku hanya duduk diam, melihatnya pergi dengan langkah yang pelan. Malam itu taman yang tadinya hanya sunyi kini terasa begitu menyakitkan. Aku tidak pernah merasa sehilang arah ini sebelumnya. Lia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tapi aku tahu bahwa di balik itu semua dia sedang menahan luka yang mendalam. Pagi itu, toko sudah terlihat rapi setelah aku dan para karyawan selesai menyiapkan segala sesuatunya untuk hari baru. Aku berdiri di depan pintu toko memeriksa semuanya untuk memastikan tidak ada yang terlewat.
Rak-rak sepatu tertata sempurna, lantai sudah bersih, dan papan promo tergantung di tempatnya. Fitri menghampiriku sambil membawa daftar stok yang baru saja dia perbarui. "Pak Bimo, stok udah lengkap. Ada lagi yang perlu dicek?" tanyanya dengan nada ceria. Aku menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, Fit, semua sudah beres. Tapi aku mau titip toko sebentar, aku ada urusan di luar mungkin sampai siang." Fitri mengangguk. "Siap Pak, tenang aja, toko aman sama kami." Aku meraih kunci mobil dari saku jaketku, memberikan pesan singkat kepada Ani dan Riko agar tetap waspada jika ada promo yang menarik perhatian pelanggan lalu bergegas menuju mobil. Mesin mobil berdengung pelan, dan aku memacu kendaraan meninggalkan toko, membawa perasaan yang bercampur aduk. Setelah beberapa waktu berkendara, aku tiba di depan rumah Dini. Rumah itu masih terlihat sama seperti terakhir kali aku meninggalkannya. Cat temboknya yang mulai memudar, pot-pot bunga kecil di depan jendela, bahkan tirai yang terlihat agak lusuh, semuanya memanggil kenangan masa lalu yang berjejak di sana. Aku menghela nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Belum sempat mengetuk pintu, Dini muncul dari dalam rumah. Ia mengenakan seragam kerjanya yang rapi, dengan rambutnya yang dikuncir sederhana, seperti ia sedang bersiap berangkat kerja. Dini berhenti sejenak, terlihat terkejut melihatku berdiri di depan pintu. Tapi keterkejutannya segera berganti dengan senyum hangat yang penuh antusias. "Mas Bimo, apa kabar?" tanyanya dengan nada lembut yang penuh harap. Aku tersenyum kecil, berusaha menenangkan kegelisahan di dalam dadaku. "Aku baik, Dini. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Apa kamu ada waktu?" Dini melirik jam tangannya, lalu kembali menatapku. "Masih ada waktu sekitar setengah jam sebelum aku masuk kerja. Kita bisa bicara sebentar." Aku mengangguk dan mempersilahkan masuk ke mobil. Tanpa banyak bicara, aku membawa mobil menuju area parkir di dekat restoran tempatnya bekerja. Restoran itu belum buka dan suasananya cukup sepi. Hanya suara kendaraan yang sesekali lewat di jalan raya yang menemani. Kami duduk di kursi luar restoran, suasananya terasa hening. Dini terlihat berusaha menahan senyumnya, seakan berharap besar atas pertemuan ini. Aku di sisi lain masih berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. "Mas, aku senang kamu datang ke sini," kata Dini memecah keheningan. "Aku pikir aku gak akan punya kesempatan lagi untuk bicara sama kamu." Aku menghela nafas panjang menatap matanya yang penuh harapan. "Dini, aku datang ke sini karena aku ingin menyelesaikan apa yang belum selesai di antara kita." Dini mengangguk pelan. "Aku ngerti, Mas. Aku siap mendengar apapun yang ingin kamu sampaikan." Aku merasakan berat di dada, tapi aku tahu ini harus dilakukan. Dengan suara pelan aku mulai bicara. "Dini, aku tahu kamu sudah menyesali semuanya. Aku tahu kamu ingin memperbaiki hubungan kita, tapi aku gak bisa. Aku gak sanggup untuk kembali." Wajah Dini berubah, senyum yang tadi menghiasi wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi penuh kekecewaan. "Mas, kenapa? Aku tahu aku salah, aku tahu aku sudah menyakitimu, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya." Aku menggenggam kedua tangannya, mencoba memberikan ketegasan tanpa menyakiti. "Din, aku sudah memaafkan kamu. Aku benar-benar sudah memaafkan semua yang terjadi, tapi yang sudah berlalu, biarlah jadi masa lalu. Aku gak bisa menerima kamu kembali. Luka yang dulu terlalu dalam dan aku gak mau menyakitimu lagi dengan hubungan yang mungkin gak akan sama seperti dulu." Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mencoba menyeka dengan cepat, tapi aku bisa melihat betapa besar rasa sakit yang ia rasakan. "Mas, aku tahu aku gak pantas meminta kesempatan lagi, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku menyesal. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya." Aku menggeleng pelan, menahan perih di hatiku sendiri. "Dini, aku juga pernah mencintai kamu. Aku masih peduli sama kamu. Tapi cinta itu sudah berubah. Aku gak bisa kembali seperti dulu. Aku berharap kamu bisa ngerti." Dini terisak, tapi ia mengangguk pelan. "Kalau itu keputusanmu, Mas, aku akan menghormatinya. Aku cuma ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal atas apa yang sudah aku lakukan." Aku tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Aku hanya menepuk bahunya pelan, mencoba memberikan dukungan terakhir. Setelah beberapa saat, ia menghapus air matanya, mencoba tersenyum meski wajahnya masih menunjukkan rasa sakit yang mendalam. "Terima kasih sudah datang, Mas," katanya pelan. "Aku akan mencoba menerima semuanya, tapi aku harap kamu juga bahagia." Aku mengangguk, aku juga berharap yang terbaik untuk kamu, Dini. Setelah beberapa saat, Dini pamit untuk kembali ke restoran. Aku mengantarkannya kembali ke depan pintu rumahnya sebelum meninggalkan tempat itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku merasa lega karena telah jujur dengan perasaanku. Di sisi lain, aku merasa bersalah telah melukai hati seorang wanita yang pernah begitu berarti dalam hidupku. Di perjalanan pulang, aku menepi sejenak, menatap jalanan yang mulai ramai dengan kendaraan.
Aku berpikir tentang perjalanan hidupku, tentang Dini, Lia, dan semua kekecewaan ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu bahwa hari ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana aku harus belajar melepaskan masa lalu dan berjalan maju dengan kepala tegak. Sore itu aku memarkir mobil di depan rumah sakit tempat Lia bekerja. Udara mulai dingin dan matahari perlahan merosot ke ufuk barat, menciptakan bayangan panjang di jalanan. Hatiku berdebar kencang, bukan karena cuaca atau keramaian di sekitar, tetapi karena apa yang akan aku lakukan hari ini. Setelah pergulatan batin yang panjang, aku akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupku. Beberapa menit menunggu, aku melihat Lia keluar dari pintu utama bersama dua orang temannya. Mereka terlihat bercanda dan tertawa, mungkin sedang membicarakan kejadian-kejadian di rumah sakit. Saat melihat sosoknya, aku merasa sedikit gugup, tapi aku segera turun dari mobil dan berjalan ke arahnya. "Lia," panggilku sambil melambaikan tangan. Lia menghentikan langkahnya, tampak terkejut melihatku di sana. Teman-temannya yang menyadari kehadiranku malah tersenyum menggoda. "Lia, itu pacar kamu ya?" "Aduh, romantis banget dijemput," tambah temannya yang lain. Lia hanya tersenyum canggung, sementara pipinya memerah. "Udah, kalian pulang aja dulu, jangan banyak ngomong," katanya setengah bercanda, mendorong teman-temannya untuk pergi. Teman-temannya akhirnya berlalu sambil tetap tersenyum lebar, meninggalkan kami berdua. Dia menatapku dengan raut wajah campuran antara bingung dan penasaran. "Mas Bimo, ada apa? Kok mendadak datang ke sini?" Aku tersenyum lembut, mencoba menenangkan diri. "Ada hal penting yang ingin aku bicarakan sama kamu. Tapi nggak enak kalau di sini. Ayo kita ke mobil dulu." Lia mengangguk pelan, mengikuti langkahku menuju mobil. Aku membukakan pintu untuknya dan kami pun masuk ke dalam mobil. Suasana dalam mobil terasa hening saat aku mulai menyetir, mengarahkan mobil ke jalan yang lebih sepi. Aku tahu Lia penasaran, tapi dia tetap diam menunggu aku bicara. Setelah beberapa saat, aku memarkirkan mobil di pinggir jalan kecil yang tenang. Pepohonan rindang di sekitar menciptakan suasana yang damai meskipun di dalam hatiku ada badai kecil yang terus berputar. "Lia, aku udah banyak berpikir selama beberapa hari terakhir. Aku tahu ini mungkin terasa mendadak, tapi aku rasa aku harus bicara sekarang." Aku memulai dengan suara pelan, menatapnya dengan serius. "Apa yang ingin Mas sampaikan?" Lia menatapku dengan penuh perhatian, jelas ia merasa tegang. Aku menarik nafas dalam-dalam mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tahu hidupku nggak sempurna, Lia. Aku tahu aku datang dengan banyak luka dan beban di masa lalu. Tapi aku juga tahu satu hal, aku mencintai kamu dan aku ingin memulai hidup baru bersama kamu." Lia terkejut, matanya melebar. "Mas, maksudnya?" Aku tersenyum lembut, meraih tangannya. "Maksudku, aku ingin kamu jadi pendamping hidupku, Lia. Aku ingin kita menikah." Lia tampak bingung sekaligus bahagia. Dia menarik tangannya sedikit, seperti mencoba memahami situasi. "Tapi Mas, bagaimana dengan Dini? Apa Mas sudah benar-benar yakin?" Aku mengangguk tegas. "Dini adalah bagian dari masa lalu. Aku sudah berbicara dengannya. Aku sudah memaafkannya. Tapi aku nggak bisa kembali lagi padanya. Hatiku sudah mantap untuk melangkah maju, dan aku ingin melangkah bersamamu." Air mata menggenang di mata Lia. Senyum perlahan muncul di wajahnya, tetapi ia tetap tampak tak percaya. "Mas, ini serius." "Serius?" Jawabku sembari menggenggam tangannya erat. "Aku ingin kita mulai babak baru. Kamu adalah orang yang membuatku merasa hidup lagi, Lia. Kamu adalah masa depanku." Lia tersenyum bahagia, air matanya mulai jatuh. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Mas. Aku bahagia, tapi aku juga takut. Apakah aku pantas untukmu?" Aku menggeleng dan menghapus air matanya. "Kamu lebih dari pantas, Lia. Kamu adalah anugerah buatku." "Jadi apa jawabannya?" Lia tersenyum dan dengan suara bergetar dia berkata, "Iya Mas, aku mau." Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku memeluknya erat di dalam mobil. Perasaan lega dan bahagia menyelimuti kami berdua. Di momen itu, aku merasa seperti beban berat yang selama ini menekan dadaku telah hilang. Aku tahu keputusan ini benar. Hari Sabtu tiba, hari ulang tahun keponakan Lia. Aku membawa sebuah kado besar yang kupilih dengan hati-hati untuk acara itu. Lia mengundangku untuk datang dan aku tahu ini adalah kesempatan untuk mengenal lebih dekat keluarganya. Rumah keluarga Lia cukup ramai, anak-anak kecil berlarian di halaman, sementara orang dewasa bercengkrama sambil menikmati hidangan. Lia menyambutku di pintu, terlihat cantik dengan gaun sederhana berwarna pastel. "Mas Bimo, ayo masuk," katanya sambil tersenyum hangat. Aku mengikuti Lia masuk ke dalam, memperhatikan suasana yang penuh kehangatan. Setelah memberikan kado kepada keponakannya, Lia memperkenalkanku kepada beberapa anggota keluarganya. Ada rasa canggung pada awalnya, tapi mereka semua menyambutku dengan ramah. Acara berjalan dengan lancar, penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Di penghujung acara, setelah semua tamu mulai beranjak pulang, Lia dan aku duduk bersama keluarganya di ruang tamu. Di momen itu, Lia mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Papa, Mama,
Lia memulai dengan suara lembut. Aku ingin memberitahu sesuatu yang penting. Mas Bimo dan aku sudah sepakat untuk menikah bulan depan. Ruangan seketika hening, semua mata tertuju padaku. Aku mengangguk pelan, memberikan senyuman penuh keyakinan. Saya ingin meminta izin kepada papa dan mama untuk melamar Lia. Saya berjanji akan menjaga dan membahagiakan dia. Wajah kedua orang tua Lia berubah cerah. Mereka tampak terkejut tapi juga bahagia. Kami percaya sama Lia, kata ayahnya. Kalau Lia sudah yakin, kami juga yakin. Hari itu aku merasa telah mengambil langkah besar dalam hidupku. Aku meninggalkan masa lalu dengan segala kesakitannya dan mulai menata masa depan bersama Lia. Sebuah babak baru dalam hidupku mulai. Penuh dengan harapan dan cinta. Lia adalah cahaya baru yang menghapus bayangan kelam masa lalu. Dan aku tahu bahwa bersamanya aku dapat menemukan kebahagiaan yang sejati.